Pada sore hari ini, kita masih membahas tour itinerary, yaitu pemahaman teori pembuatan tour itinerary pada materi pembelajaran 2. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah yang pertama mengenai bentuk tour itinerary yang biasa dipersiapkan oleh tour planner dalam menyampaikan informasi baik kepada kru pelaksana tour ataupun kepada wisatawan yang sangat berkepentingan dalam hal ini. Pembahasan yang kedua nanti adalah kita akan melihat kriteria penyusunan dari tour itinerary itu sendiri. Apa-apa saja kriterianya yang harus diikuti oleh kita sebagai tour planner. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas langkah-langkah penyusunan tour itinerary. Apa saja langkah-langkahnya, proses dari awal pengerjaan sampai tour itinerary itu selesai. Yang terakhir, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita persiapkan sebagai tour itinerary, sebagai tour planner, maaf, terhadap penyusunan tour itinerary yang akan atau sedang kita lakukan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bentuk tour itinerary. Bentuk tour itinerary yang biasa dipersiapkan oleh tour planner yang nanti akan disajikan kepada calon konsumennya, yaitu wisatawan, atau kepada tim pelaksana, dalam hal ini driver dan tour guide. Yang pertama adalah berbentuk grafik itinerary, di mana grafik itinerary ini kita menandai spot kunjungan mulai dari hotel, atraksi wisata pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai kembali lagi ke hotel. Itu ditandai spotnya dengan penomoran dan nama dari spot atau atraksi wisata yang akan dikunjungi. Nanti akan dibuatkan keterangan mengenai nama objek wisata. Boleh juga nanti dibuatkan keterangan sedikit mengenai objek wisata itu, ya. Tidak hanya nama objek wisata, tetapi keterangan singkat mengenai objek wisata itu bisa ditambahkan seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Ini contoh yang sangat sederhana, ya. Alur perjalanannya mulai dari hotel sebagai titik pertama, kemudian menuju titik kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kembali lagi ke hotel. Nah, di sini ditandai dengan penomoran, ya. Nah, saya bilang tadi ini bentuknya sangat sederhana. Anda nanti bisa mengkreasikannya dalam peta perjalanan wisata, ya. Dalam peta wisata itu sendiri, peta kosong yang sudah ada jalur-jalurnya, ya, kita buat. Kemudian ada beberapa destinasi yang dituju, kita kasih nomor di dalam peta wisata itu, sehingga nanti akan membentuk alur perjalanan wisata itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di bawahnya kita buat keterangan mengenai titik-titik atau spot kunjungan yang kita buat di dalam tour itinerary itu. Dan di sini contoh sederhananya dibuatkan namanya saja. Tapi Anda bisa menambahkan, misalnya contoh di sini Gedung Merdeka, bisa ditambahkan penjelasan sedikit mengenai Gedung Merdeka itu. Jadi tidak mesti harus nama saja, tapi bisa diikuti dengan keterangan di sini. Apa yang bisa dilihat di objek wisata, di Gedung Merdeka itu, ya. Kemudian di Jalan Braga, apa itu Jalan Braga, dan seterusnya. Jadi bisa dibuatkan, ditambahkan keterangan sedikit mengenai objek wisata atau atraksi wisata yang dikunjungi pada rute ini. Kemudian bentuk tour itinerary yang kedua yang sering dipakai oleh tour planner, ya, yang banyak dipakai oleh orang kebanyakan, yaitu adalah tabulated
itinerary berbentuk tabel, ya. Tour itinerary yang berbentuk tabel, di mana di situ nanti ada beberapa uh, kolom, ya, sesuai dengan kebutuhan, dan kolomnya itu apa saja isinya itu dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Pak Kodiat dan Pak Ramaini kemarin yang sudah kita bahas. Tidak mesti semuanya dimasukkan, tapi hal-hal yang kita anggap perlu saja yang kita masukkan di dalam tabel-tabel itu. Ya. Jadi berbentuk horizontal. Ya. Di sini terdiri dari hari, waktu, dan deskripsi. Ya, ini minimal ini. Jadi hari pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan deskripsi ini yang disampaikan oleh Pak Kodiat dan Pak Ramaini kemarin. Ya. 3 poin ini. Nah, ini yang biasanya oleh tour planner dimasukkan dalam informasi untuk tabulated itinerary. Contohnya bisa kita lihat seperti ini, contoh sederhana juga seperti ini. Nah, ini contohnya misalnya Bandung City Tour yang tadi dibentuk di grafik. Nah, ini contoh hari, kemudian waktu pelaksanaan dan deskripsinya. Mengenai waktu pelaksanaan, ini bisa dipecah. Misalnya dari pemberangkatan dari hotel menuju objek wisata pertama, misalnya di Gedung Merdeka. Jadi berangkat dari hotel ke objek wisata pertama yaitu Gedung Merdeka itu berapa lama waktunya. Kemudian tur di Gedung Merdeka berapa lama waktunya. Ini dibagi dalam distribution of time tentunya nanti yang akan kita gambarkan di pertemuan berikutnya. Nah, ini bentuk sederhananya. Mulai dari jam keberangkatan awal sampai jam berakhir. Jadi tur ini dilaksanakan selama 4 jam. Ya. Jadi diuraikan waktunya hanya awal dan akhir. Tetapi pada proses pembuatannya sebetulnya nanti akan kita jabarkan satu persatu objek wisata yang dikunjungi sampai akhirnya pulang lagi dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Ya, mulai dari jam 8 ada jam-jam di sini, jam-jam kunjungan di objek-objek wisata yang ditentukan, kemudian kembali lagi ke hotel dan sampai jam 12 siang. Nah, ini contoh yang sederhana, tapi nanti pada saat kita mempraktekkannya, membuatnya, kali nanti akan kita coba mempraktekkannya dengan komplit. Ya. Kita menghitung waktu tempuhnya dari satu titik ke titik yang lain sampai akhirnya dia kembali ke titik pertama, yaitu hotel dalam hal ini. Ya, ini jadi dua bentuk, grafik dan tabulasi. Tabulated itinerary dan graphic itinerary. Yang kedua, apa saja sih kriterianya? Kriteria penyusunan tour itinerary itu. Yang pertama, bahwa tour itinerary itu harus memenuhi unsur ketertarikan wisatawan terhadap acara yang dibuat. Nah, dalam hal ini tentunya kalau kita membuat tour berdasarkan permintaan wisatawan, tentunya apa yang diminta oleh wisatawan mulai dari fasilitasnya termasuk objek wisata atau atraksi wisata tentu yang menarik minat mereka, ya, interest dari wisatawan. Tapi kalau seandainya kita membuat tur berdasarkan inisiatif dari perusahaan perjalanan kemudian ditawarkan kepada calon konsumen, maka kita juga harus mensurvei ya, sasaran wisatawan kita itu, target wisatawannya itu dari negara mana, umur berapa, ya, kemudian misalnya grup kah atau individual kah. Nah, ini kita melakukan riset atau kita melakukan survei ya, dari segmen pasar yang kita tuju tentunya. Kita harus menentukan kira-kira berdasarkan hasil riset itu, berdasarkan golongan umur remaja misalnya, interest remaja terhadap perjalanan wisata itu apa, sehingga bisa kita buat produk perjalanannya atau tour itinerary-nya sesuai dengan
kategori umur karena sasaran pasar kita adalah wisatawan berusia remaja misalnya, atau sebaliknya misalnya untuk orang tua, ya. Untuk golongan dewasa, untuk golongan manula tentu interestnya berbeda. Kemudian kriteria yang kedua, jadwal acara perjalanannya serta lama perjalanannya. Ini juga kita sesuaikan tentunya dengan kebutuhan tour itinerary itu. Berapa objek wisata ya, yang dikunjungi pada acara perjalanan itu, jika memerlukan waktu sekian lama misalnya. Ya. Atau objek wisatanya justru cuma satu yang dikunjungi pada hari itu, tapi memerlukan waktu konsumsi yang lama untuk mengeksplorasi objek wisata itu. Maka ini keputusan dari kita tour planner untuk mengatur berapa banyak objek wisata yang dikunjungi pada hari-hari tertentu, berapa lama konsumsi yang diperlukan untuk menikmati objek atau atraksi wisata yang dikunjungi pada hari itu. Kriteria yang ketiga adalah daya tarik atraksi wisatanya atau objek wisatanya. Seberapa menarik objek wisata yang kita pilih pada hari itu. Ya. Seberapa banyak atraksi wisata atau daya tarik yang disuguhkan oleh objek wisata itu. Maka juga itu menjadi kriteria untuk penyusunan tour itinerary. Ya. Tentu semakin menarik atraksi atau objek wisata, ya, itu akan menjadi target ya, atau akan menjadi interest dari wisatawan juga untuk mengunjungi objek wisata itu. Objek wisata yang selalu diminta adalah objek wisata atau atraksi wisata yang mempunyai daya tarik yang memukau atau memikat dari calon konsumen. Kemudian kriteria yang keempat adalah perlengkapan dan persiapan tur. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai nanti pada proses pelaksanaannya ini terabaikan. Ya. Ini persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum tur itu dilaksanakan sampai tur itu berlangsung dan berakhir. Ya, ini harus dipikirkan oleh tour planner. Yang berikutnya adalah apa sih langkah-langkah penyusunannya, penyusunan tour itinerary itu. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh tour planner adalah menginventarisir atraksi atau objek wisata yang ada di destinasi yang akan dikunjungi oleh tamu kita. Misalnya kalau kita bicara skup kota, maka kita harus menginventarisir atraksi wisata atau objek wisata yang ada di kota itu. Nah, kaitannya dengan inventarisir, yang apa yang diinventarisir? Yang pertama jenis atau atraksi atau objek wisata. Ya. Seberapa banyak objek wisata yang ada tadi, kita inventaris, kita lakukan pendataan, kita simpan informasinya nanti untuk dipakai pada saat kita menyusun rute perjalanan yang sesuai pada hari itu. Yang kedua, fasilitas yang tersedia di objek wisata atau di atraksi wisata. Apa saja fasilitasnya yang disediakan oleh pengelola atraksi dan atau objek wisata itu. Itu juga kita harus perlu ketahui. Ya. Yang ketiga, seberapa lama objek wisata itu harus dikonsumsi. Ya. Semakin banyak daya tariknya, semakin menarik atraksi wisatanya, maka waktu yang diperlukan barangkali semakin lama. Ya. Atau kalau kita ukur dengan luasnya tempat objek wisata itu, semakin luas objek wisatanya, barangkali semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengeksplor objek wisata itu. Nah, ini perlu kita ketahui dengan cara tadi menginventarisir atraksi atau objek wisata yang ada di satu destinasi. Yang kedua adalah menginventarisir fasilitasnya, fasilitas yang ada di situ.
fasilitas produk yang dihasilkan oleh destinasinya atau oleh objek wisatanya, kemudian pelayanan dan kondisi dari perjalanan. Yang ketiga adalah informasi tentang waktu. Ini inventarisasi fasilitas. Inventarisasi tentang waktu ini, misalnya jam berapa buka dan tutup fasilitas itu atau objek wisata itu. Jam berapa kita bisa menikmati atraksi dan objek wisata. Itu perlu. Jangan sampai ketinggalan informasi mengenai waktu. Misalnya ada atraksi seni di situ, pertunjukan seni. Waktunya mulai dari jam 8 sampai jam 10. Ya. Kita tidak tahu informasi itu, kita datang ke pertunjukannya misalnya jam 10 kita baru tiba di situ. Maka pertunjukan itu untuk termin itu jam 8 sampai jam 10 sudah selesai. Misalnya. Maka kita tidak bisa mengunjungi atau melihat atraksi itu di jam 8 sampai jam 10 tadi karena kita sudah ketinggalan. Langkah yang ketiga adalah pengaturan waktu. Dalam pengaturan waktu ini ada 3, ada onboard activities, ada tour activities, dan rest activities. Untuk selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai ketiga hal ini. Yang pertama adalah onboard activities. Onboard activities ini lebih dikenal dengan dalam dunia tour planner-nya waktu tempuh, waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat. Kalau di guiding ada di onboard activities ini ada kegiatan onboard guide, memberikan informasi selama dalam perjalanan. Nah, di kita di tour planner onboard activities ini lebih tekankan kepada waktu tempuh untuk mencapai destinasi yang dituju. Nah, waktu tempuh ini dihitung dengan rumus jarak per kecepatan rata-rata. V garis atas ini kecepatan rata-rata atau average velocity. V ini dari velocity. Ini adalah rata-rata, tanda garis di atasnya menjadi average velocity, kecepatan rata-rata. Kali 60 menit. Satuan hitung kita adalah menit. Nah, ini dia penjelasan lebih lanjutnya ya. Contohnya di sini. Misalnya kita contohkan, jika jarak dari hotel ke destinasi pertama sejauh 25 km, kecepatan rata-rata kendaraan yang kita tetapkan adalah 45 km per jam, maka waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai objek wisata pertama dari hotel adalah jarak per kecepatan rata-rata kali 60 menit, di mana jarak adalah 25 km dibagi kecepatan rata-rata 45 km dikali 60 menit. 25 per 45 itu sama dengan 0,56 kali 60 menit. Hasilnya waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 33 menit 6 detik, 33,6. Waktu tempuhnya kita bulatkan ke pembulatan 5 menjadi 35 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai destinasi pertama sejauh 25 km dari hotel dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam adalah 35 menit. Yang kedua adalah tour activity. Tour activity. Pengaturan tour activity ini ditentukan oleh berbagai macam hal nanti. Jadi tidak ada rumusan atau formula seperti waktu tempuh. Ini pertimbangannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksplor objek wisata itu? Yang pertama, pertimbangannya adalah atraksi wisata utama atau atraksi wisata tambahan. Kalau di atraksi wisata utama, maka waktu yang dibutuhkan tentu lebih lama dibandingkan dengan atraksi wisata utama. Karena interest dari wisatawannya itu berada di atraksi wisata utama. Kemudian pertimbangan yang kedua, banyak tidaknya informasi atau hal-hal menarik yang akan disuguhkan di objek wisata itu. Tentunya oleh guide, baik dari guide dari perusahaan perjalanan ataupun local guide di situ. Jadi semakin banyak informasi yang menarik, maka tentunya waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi informasi itu tadi juga lebih lama. Yang ketiga pertimbangannya luas tidaknya atraksi wisata. Luas tidaknya atraksi atau objek wisata itu. Nah,
Tentu ini keputusan kita. Kalau seandainya objek wisatanya luas dan harus dieksplorasi semua, maka waktu yang dibutuhkan panjang. Tetapi kalau kita mempunyai keterbatasan waktu, mengunjungi objek wisata luas, kita harus menentukan spot yang dikunjungi di objek wisata yang luas itu. Jadi tidak perlu semuanya, karena tadi kita mempunyai keterbatasan waktu. Sementara objek wisata yang dimasukkan di dalam tour itinerary di hari itu misalnya banyak, ya, maka kita yang menentukan spot mana yang harus dikunjungi di objek wisata yang luas tadi. Yang ketiga adalah dalam proses pengaturan waktu itu adalah rest activity. Ya. Waktu untuk keperluan-keperluan lain ini biasanya waktunya cukup singkat seperti yang digambarkan kemarin itu ya. Tidak boleh lebih besar dari tour activities dan tidak boleh lebih besar tentunya di onboard activity. Nah, untuk apa rest activities ini? Ini contohnya misalnya untuk keperluan mengumpulkan wisatawan setelah kunjungan di objek wisata tertentu. Nanti biasanya guide selalu memberikan batasan jam sekian berkumpul. Gitu. Maka nanti ada waktu tunggunya di situ. Ya. Ada kegiatan-kegiatan setelah kunjungan ke objek wisata itu misalnya untuk keperluan pribadi wisatawan, ya, untuk ke toilet dan lain-lain, untuk fotografi, ya, beristirahat sebentar dan mungkin hal-hal yang lain. Ya, ini ya. Jadi tidak ada aturan untuk menetapkan berapa lama waktu rest activity. Tidak ada rumusan, maksudnya bukan uang aturan. Tapi acuannya adalah rest activities ini untuk keperluan-keperluan yang sifatnya untuk keperluan pribadi tadi atau taking picture misalnya. Ada hal yang perlu diabadikan oleh wisatawan, kita berikan kesempatan untuk mengambil gambar di objek wisata itu. Kemudian persiapan apa yang harus kita lakukan pada saat kita ingin menyelesaikan tour itinerary, membuat tour itinerary itu. Persiapan pertama adalah yang tak kalah pentingnya, ya, adalah mempersiapkan peta wisata dengan referensi yang menyangkut objek wisata atau atraksi wisata. Saat ini cukup mudah untuk peta wisata. Kita sudah punya Google Map. Di dalam Google Map itu sudah cukup banyak tempat-tempat atau spot-spot yang ditandai di dalam Google Map. Sekarang lebih mudah, ya, semua sudah serba digital dibandingkan di masa-masa lalu. Kita harus punya peta berbentuk lembaran kertas itu. Ya. Jadi sekarang anak-anak atau anak-anak sudah lebih dipermudah. Berikut jaraknya itu di situ juga sudah bisa kita ukur. Kalau dulu menghitung jaraknya dengan manual, ya. Di dalam peta itu dulu ada skala. Maka berdasarkan skala itulah kita akan menentukan berapa jaraknya dari satu titik ke titik yang lain. Kalau saat ini tidak, ya. Di Google Map itu sudah lengkap seluruhnya. Nah, ini perlu kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah informasi tentang fasilitas perjalanan yang akan terkait dalam penyusunan program perjalanan. Ini tadi dalam proses identifikasi ya, kita menjaring informasi apa saja yang kita butuhkan di destinasi yang dituju oleh wisatawan kita. Jadi kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, maka informasi itu nanti akan berguna sekali pada saat kita melakukan penyelesaian dari tour itinerary yang kita rancang. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya, Ananda dipersilahkan untuk mengerjakan kuis, ya, menjawab kuis dalam akun Quality Ananda masing-masing. Kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa dipahami dan pada saatnya nanti kita bisa mempraktekkan dan membuat tour itinerary dengan baik. Demikian, sekali lagi stay at home, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya, jangan keluyuran kemana-mana, jaga selalu kesehatan. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.